Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa wahabana min ulumil ulama'il rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasrani wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi alladziina yatamassakuna syari'ata mustaqim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa rabbi ayyuhdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian tafsir Jalalain pada kesempatan kali ini kita ingin membahas dengan tema kaitan dengan urgensinya ilmu menurut Al-Quran. Di dalam kaitan dengan urgensinya ilmu pengetahuan ini ada dalam Al-Quran surah Toha ayat 114. Di dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan juga, jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Artinya apa? Wa qul, dan katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahilah aku ilmu pengetahuan. Ulama menjelaskan bahwa dalam Al-Quran tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita minta tambahan kepada Allah, minta ditambah oleh Allah kecuali ilmu. Tidak kita temukan dalam Al-Quran misalnya wa rabbi zidni malan, ya Allah tambahilah aku harta kekayaan, atau misalnya ya Allah wa rabbi zidni riyasatan, ya Allah aku tambahilah kedudukan, atau misalnya rabbi zidni jahan, ya Allah tambahilah aku pengaruh, atau misalnya rabbi zidni syuhratan, ya Allah tambahilah aku popularitas. Apalagi tambahilah aku zaujatan, ya Allah tambahilah aku istri. Itu tidak ada di dalam Al-Quran seperti itu. Yang ada, yang Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah itu adalah ilmu. Coba ayatnya perhatikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 114. Ditafsirkan dalam tafsir Al-Jalalain di sini, yakni rabbi zidni ilman ay bil Quran. Ya Allah tambahilah aku ilmu, khususnya kaitan dengan ilmu-ilmu yang ada hubungan dengan Al-Quran, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran sebagai kitab Allah, kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaannya kenapa di dalam Al-Quran tidak ada diminta untuk minta bertambah atau tambahan dari Allah kecuali ilmu? Jawabannya karena dengan kita memilih ilmu, mendalami ilmu khususnya keagamaan, insya Allah itu yang lain-lainnya akan mengikuti kepada kita, baik itu pengaruh, kedudukan, harta kekayaan. Insya Allah kalau kita pilih ilmu itu akan nyusul, akan mengikuti kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah mendengar ada sebuah riwayat hadis
yang menceritakan tentang dulu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah atau kitab Irsyadul Ibad kita baca bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang terkenal kaya raya sebagai raja selain Nabi dan Rasulullah, ternyata dulu ketika belum punya apa-apa, ya, pernah disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala antara 3 perkara. Riwayatnya itu dikatakan Huyyira Sulaiman alaihissalam baina salasati asya. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah disuruh milih oleh Allah antara 3 perkara, 3 hal, 3 macam. Bainal ilmi wal mulki wal mal, antara ilmu wal mulki dan kerajaan, wal mali dan harta kekayaan. Fakhtarul ilma, ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam memilih kepada ilmu. Akhirnya fa'allahul mulka wal mala, lalu Allah akhirnya memberikan kepada beliau kerajaan dan harta kekayaan lantaran memilih kepada ilmu pengetahuan. Seandainya Nabi Sulaiman dulu memilih kepangkatan atau kerajaan, ya tentu oleh Allah akan diberikan karena itu yang dipilih dari 3 hal. Namun kalau misalnya memilih kerajaan tidak memilih, mungkin kerajaan atau dia jadi rajanya, jadi penguasanya sebulan 2 bulan, paling lama mungkin setahun 2 tahun, habis itu ada kemungkinan dimakzulkan, dilengsarkan, ya, impeachment istilahnya. Kenapa? Karena ya tidak ada ilmu leadership, ilmu imamah kepemimpinan yang enggak ada, kosong dari ilmunya, ya hanya istilahnya ngatur yang enggak becus, yang enggak bisa, enggak mampu, akhirnya mungkin diturunkan aja, ya, karena ketika memimpin enggak ada ilmu sama sekali, kosong. Padahal di dalam hadis Nabi dikatakan, riwayat Imam Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisan. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Begitu. Jadi karena ketika seseorang memimpin misalnya, tapi ilmunya kosong, bisa jadi hanya sebentar aja, jadi pemimpinnya habis itu akan dijatuhkan, diganti yang lain. Kenapa? Karena dia tidak ahli di bidangnya, ilmunya kosong. Demikian juga kalau misalnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam memilih harta kekayaan, karena oleh Allah disuruh pilih yang salah satu yang 3, tentu Allah akan berikan harta kekayaan. Namun bisa jadi kaya raya mungkin hanya seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, paling lama setahun 2 tahun. Akan tapi karena memanage harta kekayaannya tadi nggak ada ilmunya, ya bisa jadi hartanya itu akan ditipu atau dicuri dan sebagainya, akhirnya bisa-bisa jadi jatuh miskin lagi karena enggak ada ilmu untuk mengatur harta kekayaan yang banyak. Tapi ketika memilih kepada ilmu sesuai yang dipilih oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketiga-tiganya diberikan sekaligus, yakni ilmunya kan itu yang dipilih Allah berikan, sampai-sampai suara burung pun sampai paham, ya. Dalam surah An-Naml ada ayat wa ulimna mantiqat thair, jadi kami
ajarkan kepada Sulaiman suara burung itu bisa paham, ya luar biasa ilmu. Belum lagi kaitan dengan punya kekuasaan yang luar biasa, sampai jin ibrit pun ya bisa disuruh untuk mencari intan mutiara di dasar lautan, ya nurut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam karena betul-betul berkuasa, punya kedudukan yang sangat tinggi. Belum lagi harta kekayaannya yang luar biasa. Bahkan kaitan dengan istrinya pun ini dalam hadis Bukhari yang sahih itu tidak kurang dari 99 istri. Itu yang kita temui dalam hadis yang sahih. Apalagi misalnya dengan ya ambas sahaya dan yang lain-lain. Ini menunjukkan begitu hebatnya. Kenapa? Karena gara-gara membeli ilmu tadi, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya diberikan, harta kekayaan diberikan, kemudian kerajaan juga, kekuasaan juga diberikan. Dan alhamdulillah Bapak dan hadirin yang terhormat, saya bersyukur bahwa pada tahun 2016 yang lalu, sebelum ada musibah COVID itu, saya ya alhamdulillah ada kesempatan rihlah ilmiah dari istilah Aman Aqsa. Kita dengan rombongan bisa ke Masjidil Aqsa, dan ternyata Nabi Sulaiman dulu ya tempat itu dekat dengan Masjidil Aqsa, sehingga kami oleh imam Masjidil Aqsa ketika itu waktu itu sholat subuh, kita diantar ke tempat Nabi Sulaiman, dan sekarang tempat kerajaannya itu rupanya dijadikan perpustakaan, dan kita mendengarkan ceramah dari imam Masjidil Aqsa di perpustakaan tempat dia ta'lim yang dulu katanya Nabi Sulaiman di situ tinggal, ya. Sementara tempat jin yang merupakan ya mungkin dikatakan anak buah Nabi Sulaiman, ya, itu ada ya tempat khusus yang kita lihat ya di dekat Masjidil Aqsa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahinlah aku ilmu. Jadi dengan ilmu itu maka seseorang akan menjadi alim, seseorang akan menjadi ya punya kedudukan tinggi, bahkan menjadi ya tidak jatuh miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaitan dengan tiba-tiba manusia berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Ada seorang ulama besar dari Basrah, Irak, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau ini terkenal dengan ahli agama, ahli bahasa, bahkan mengarang kitab kamus namanya Kamus Al-Ain, dan beliau sebagai penggagas kita ilmu namanya ilmu Arud, ya, tentang masalah bahar-bahar kaitan dengan ya nazum-nazum yang ada dalam bahasa. Ada bahar wafir, bahar tawil, bahar rojaz, ya, bahar romal dan yang lainnya. Ini penggagasnya adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, juga dalam kitab Adabud Dunya wa Din karya Imam Al-Mawardi, ya, saya temukan keterangan bahwa Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini telah berkata dengan kata-kata yang puitis. Kata beliau,
Ar-rijalu arba'atun, orang itu ada empat, ya, empat golongan, empat tipe. Kalau kita perhatikan di seluruh dunia, bukan hanya dari Depok aja, di seluruh dunia, ya tidak kurang kata beliau tidak lepas dari empat tipologi atau tipe. Yang pertama kata beliau, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'u. Yang kedua kata beliau, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fa huwa naimun fa aikizu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fa huwa mustarsyidun fa arsyidu. Dan yang keempat kata beliau, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa ahmaq farqudu. Kalau bahasa Depoknya, karena ini dikatakan oleh orang Basrah, ya, orang Irak, orang Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kitanya adalah manusia di dunia, ya. Jadi berarti dari mulai Masyrik sampai ke Maghrib, Maroko sampai ke Maroke, dari Chili sampai Cililitan, Den Haag sampai ke Depok, ya, sama dari seluruh dunia. Itu tidak luput daripada empat tipe. Tipe yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alim. Jadi tipe yang pertama, ada orang pintar agamanya dan dia sadar bahwa dirinya adalah pintar agama. Karena dia sadar, menyadari dia ahli agama dan pintar agama, tentu tutur katanya bagus, tingkah lakunya bagus sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Bahwa alim, kata Imam Al-Faraini tadi, inilah orang alim, fattabi'u, ikuti dia. Ya, jadi orang yang berilmu, menyadari dirinya berilmu, sehingga ucapan-ucapannya, akhlak kelakuannya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, sehingga ini perlu untuk diteladani. Yang kedua kata beliau, warajulun yadri wa la yadri annahu yadri fa huwa naim. Ada orang yang pintar, agamanya mantap, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya itu pintar agama. Karena enggak sadar bahwa dirinya pintar agama, ya akhirnya ucapan-ucapannya, tingkah lakunya seperti orang bodoh. Karena enggak sadar dirinya jadi orang alim, jadi orang pintar. Kata Imam Al-Faraidi, bahwa naimun, orang yang semacam ini adalah orang yang sedang tidur. Fa'ikizu, bangunkan dia. Ya. Jadi kadang-kadang ada di tengah-tengah masyarakat orang yang, ya, bisa dikatakan alim lah, apalagi dia ahli fikih, arti hukum-hukum agama, tafsir ayat ahkam dia paham, kemudian hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum, ya, kitab Bulughul Maram, kitab autornya dikaji, kemudian ya ilmu yang lainnya dikuasai. Tapi kadang-kadang kita melihat akhlak sehari-harinya tidak mencerminkan seorang alim. Kayak seperti orang bodoh saja dalam kelakuannya. Maka ini sepertinya orang ini seperti orang tidur, maka bangunkan. Artinya kita ingatkan, nasihati bahwa Anda ini seorang alim yang harusnya menjadi panutan bagi umat, bagi masyarakat luas. Janganlah melakukan yang tidak baik. Ya, apalagi ada pepatah, idza zalal alim zalzalal alam. Artinya apabila seorang alim tergelincir berbuat yang tidak baik, maka dunia akan goncang, akan heboh. Ya, artinya kelakuan yang dilakukan oleh orang alim dengan orang yang tidak alim atau yang jahil, walaupun sama-sama, akan tapi kalau orang jahil, yang orang awam, biasanya nggak ada, ya nggak heboh, ya.
Tapi kalau dilakukan oleh orang yang berilmu, ya tentu adalah sesuatu tadi menjadikan goncang dunia. Idza zalal alim zalzalal alam. Apabila seorang alim terpelosok, tergelincir kepada yang negatif, maka dunia menjadi goncang, menjadi heboh, ya. Ya. Kalau misalnya ada orang yang awam, yang bodoh, curi ayam tetangga, mungkin orang ya biasa. Tapi kalau seorang ustadz, kiai, ya mencuri ayamnya dengan ayam yang sama, itu tentu wartawan ya akan memberitakan dan menjadi heboh. Oleh karena itu, ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua, terutama yang sudah diberikan ilmu, hendaknya bisa menjaga diri. Ya, dan ketika ada yang seperti itu, tolong supaya dibangunkan, supaya diingatkan, sehingga menjadi uswah hasan, menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tipe yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri wa huwa mustarsyid. Ada tipe orang itu yang la yadri, dia tidak pintar. Ya, wa yadri annahu la yadri, namun dia sadar dirinya tidak pintar. Akhirnya karena dia menyadari dirinya belum pintar, akhirnya ada usaha, ada upaya untuk belajar, terus belajar. Bahwa mustarsyid, dia orang yang sedang mencari bimbingan. Fa'arsyiduh, kata Imam Al-Farahidi tadi, tolong dia bimbing dia. Ini masih bagus, artinya ada tipe manusia yang tidak pintar, masih awam lah, tapi dia sadar dirinya itu tidak pintar, sehingga ketika menyadari banyak kekurangan, baik dalam ilmu nahwu sorofnya, baik dalam ilmu fikih dan usul fikihnya, baik dalam ilmu tajwid dan ilmu qiraatnya, baik dalam ilmu tauhid atau ilmu tasawufnya, belum lagi ilmu balaghahnya, belum lagi ilmu mantiknya, belum lagi ilmu faraid, belum lagi ilmu falak, belum lagi ilmu tarikh, sejarah Islamnya. Masih banyak kekurangan. Akhirnya dia sadar, ya, sehingga akhirnya belajar. Nah, ini masih bagus, berarti ada upaya, ya, ada usaha untuk belajar. Nah, yang paling celaka ini adalah tipe manusia yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa ahmaq, ya. Artinya ada tipe yang keempat ini orang yang la yadri, dia tidak pintar, tidak ngerti, bahkan awam. Wa la yadri annahu la yadri, namun tidak sadar dirinya tidak pintar. Ya, tidak menyadari dirinya tidak pintar. Akhirnya karena tidak menyadari dirinya tidak pintar, jadi akhirnya sok pintar, sok tahu, dan tidak ada gairah, tidak ada upaya untuk belajar karena merasa dirinya sudah pintar, tidak menyadari bahwa dirinya itu bodoh. Malah ya, maka dikatakan dalam keterangan tadi bahwa ahmak itu adalah orang yang dungu, orang yang bego, orang yang tidak benar. Farfudu, jauhilah dia, jangan diikuti dia. Bahkan saya ucapan Imam Khalil Al-Farahidi ini selain di dalam kitab Ihya kita temukan, ya, di 5 kitab yang saya temukan, kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Kemudian yang kedua dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin karya Imam Murtadha Az-Zabidi dari Yaman. Kemudian yang ketiga dalam kitab Manhajus Sawi, ya. Kemudian yang keempat dalam kitab Adabul Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi. Dan yang kelima ada di dalam kitab namanya Mafatihul Ghaib, tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang 16 jilid itu. Nah, di dalam kitab tafsir Ar-Razi ini bahkan
bukan bahwa ahmak tertulisnya, tapi bahwa syaitan. Maka orang semacam ini adalah syaitanun setan, ya. Itu sampai keras seperti itu dalam kitab tafsir Mafathul Ghaib dari Imam Ar-Razi. Kalau misalnya orang yang bodoh tapi tidak sadar bahwa dirinya bodoh, sehingga dia merasa paling pintar dan tidak ada usaha untuk belajar, ini yang tidak baik tentunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir mungkin bagaimana kiat-kiat supaya kita sukses dalam belajar khususnya ilmu agama. Ada seorang ulama namanya Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji, dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim yang sangat populer di dunia pesantren. Untuk supaya kita sukses dalam belajar, kata beliau, ala latanul ilma ila bisittatin. Ingatlah bahwa Anda tidak mungkin meraih ilmu yang banyak dan ya berkah kecuali dengan 6 perkara. Sa'ubikaan majmu'il bayan, saya akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya yang 6 macam tadi. Yang 6 macam itu apa? Yang pertama kata beliau zakain, yang kedua wahirsin, yang ketiga wasdibarin, yang keempat wabulgotin, yang kelima wa irsyadi ustazin, dan yang keenam watuli zamanin. Jadi kalau 6 ini ada pada diri kita, insya Allah saya jamin Bapak hadirin semua akan meraih ilmu yang banyak sehingga menjadi alim, orang yang berilmu. Yang 6 tadi itu kena bahasa Arab, mungkin perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Depok biar Bapak tahu syarat untuk meraih ilmu ini sehingga kita menjadi orang alim, ya. Ada 6 tadi. Yang pertama tadi dikatakan zakain. Zakain itu artinya punya otak yang cerdas. Jadi otaknya punya otak yang cemerlang, yang cerdas, bukan otak yang jongkok, ya. Kenapa? Karena kecerdasan ini sangat penting untuk mudah memahami penjelasan-penjelasan dari guru atau dari kiai atau dari dosen. Ada pepatah Arab mengatakan az-zaki yakfi binadirin wahid ma la yakfil gobi bihal bisyahid. Artinya az-zaki orang yang cerdas, yakfi binadirin wahid, cukup dengan satu contoh, satu tamsil sudah langsung paham karena dia cerdas. Malayak bihal bobi bihal syahid. Sementara orang yang otaknya berat, ya, itu sampai 1000 bukti-bukti dalil-dalil kayak teori telat ya, nggak nyambung. Padahal udah dikasih 1000 contoh, nggak paham. Ini sulit, ya. Makanya syarat yang pertama untuk menjadi alim besar itu ya harus punya otak yang cerdas. Mungkin pernah dengar cerita Imam Syafi'i, seorang mujtahid yang terkenal, fatwa-fatwanya banyak diikuti oleh umat Islam di Mesir, termasuk di Brunei, di Malaysia, di Indonesia ini. Itu ketika katanya dalam riwayat usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Sementara di Indonesia usia 70 tahun juz 30 aja belum lancar. Ya, kan orang itu menghafal Quran ini ada yang hafalnya 30 juz, ada yang hafalnya juz 30. Bedanya apa? Kalau orang hafal 30 juz berarti hafal keseluruhan. Karena Al-Quran semuanya ada 30 juz. Saya perhatikan baik cetakan di Indonesia maupun di Arab Saudi. Kebetulan waktu umroh yang tahun yang lalu sebelum Covid ini, kami dengan kebetulan saya pembimbing umroh dan haji, kita bisa bawa ke percetakan Al-Quran di Madinah.
ya, luar biasa luasnya, dan karyawan juga ribuan, karena luar biasa luasnya lah, ya, itu percetakan Al-Quran. Dan ketika saya masuk ke situ, disuruh baca oleh petugas, ada tulisan bahasa Indonesia di situ, untuk kepada rombongan menerangkan bahwa Al-Quran di Arab Saudi di Madinah itu sudah diterjemahkan tidak kurang ke 50 bahasa seluruh dunia. Ya, selain bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jerman juga, termasuk bahasa Indonesia, banyak sekali. Nah, kita melihat begitu luasnya itu tempat percetakannya, dan istilahnya karyawan-karyawanya sampai tidak kurang 1.000 karyawan. Hadirin yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, baik yang ada di Indonesia maupun di Arab Saudi itu ternyata ya sama 30 juz Al-Quran. Maka ketika orang berkata, alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran 30 juz, berarti sudah hafal keseluruhan, ya, dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas yang 114 surah. Tapi kalau ada yang berkata, alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran juz 30, berarti baru 1 juz, ya, berarti juz amma, dari amma yatasaalun sampai surah An-Nas, itu yang juz 30. Nah, kalau Imam Syafi'i usia masih kecil tadi sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ketika usia 9 tahun, hadis Muwatta Imam Malik, gurunya sudah dihafal. Usia 12 tahun sudah memberi fatwa di Masjidil Haram, ya, karena beliau lama di Mekah, itu oleh gurunya Khalid Az-Zanji namanya, diberi ijazah silahkan untuk memberi fatwa hukum. Padahal muridnya banyak yang sudah ubanan, ya. Beliau masih usia 12 tahun. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan itu memang penting untuk menjadi orang alim. Tapi nggak cukup dengan hanya cerdas otaknya, tapi harus 6 baru komplit. Ya, yang pertama tadi cerdas, yang kedua wahirsin, belajarnya harus semangat. Hirsun itu harus punya semangat yang membaca, tidak cepat jemu, tidak cepat bosan, belajar lagi. Kayak di pesantren kami lakukan dulu, habis zuhur belajar, habis asar belajar, habis maghrib belajar, habis isya belajar, habis subuh belajar, dengan kitab yang berbeda, dengan kiai yang berbeda, ustaz yang berbeda. Itu setiap hari dalam waktu 10 tahun kita terus belajar. Jadi pantas kalau kita dapat ilmu karena belajarnya itu dengan semangat, bukan hanya sebulan sekali baru baru belajar, tapi belajar itu setiap waktu dan setiap hari. Ini jadi wahirsin, semangat yang tinggi. Yang ketiga, syaratnya untuk menjadi orang alim tadi wastibarin, harus sabar, harus bulat, ya. Ketika kita belajar itu mungkin ada ya kendala-kendala, apakah sakit, kadang-kadang kiriman dari orang tua lambat, ya, harus sabar. Kadang-kadang juga godaan, ya, lain jenis dan sebagainya, itu kan menghambat kepada belajar, gitu. Tidak, harus sabar. Sehingga ada pepatah mengatakan as-sabru kasobir murrun bimazaqatin lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu memang rasanya pahit seperti obat yang sangat pahit, tapi ingat, akibat sabar akan lebih manis daripada madu, ya. Jadi kesabaran ini memang penting sekali. Dalam bahasa Indonesia juga ada ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi dengan kita penuh kesabaran, insya Allah kita akan ya bahagia di kemudian hari. Jadi perlu sabar ini. Man sobaro zobar, barang siapa yang sabar, insya Allah akan berhasil.
Kemudian selain sabar, yang ketiga, keempatnya wabul gotin, yakni harus ada dana. Jadi untuk belajar ini jelas karena kita mungkin harus pergi ke luar kota, apalagi saya ya belajarnya sampai 8 pesantren, ya bukan hanya di satu tempat. Walaupun di awal di pesantren pertama 6 tahun tidak kemana-mana, tapi setelah 6 tahun baru untuk yang 4 tahunnya kita cari-cari tempat atau pesantren yang lain. Kenapa? Ya karena kenapa beda atau pindah-pindah gitu ya? Kenapa banyak pesantrennya? Karena ada ya keterangan bahwa untuk seseorang itu dikatakan pakar di bidang ilmu agama, yang saya dengar dari guru minimal paling tidak 12 bidang ilmu agama harus dideleman, harus didalami sedalam-dalam. Saya nanya yang 12 itu apa? Ilmu nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, ilmu hadis, ilmu tajwid, ilmu qiraat, ditambah ilmu tauhid, tambah ilmu tasawuf, ilmu balaghah, ma'ani, bani, bayan, ilmu mantik, ilmu faraid, tambah ilmu falak, ilmu lughah, ilmu tarikh. Itu semuanya harus dikuasai baru dikatakan ajengan atau katakanlah kiai orang alim. Itu kata guru saya. Nah ternyata di pesantren saya yang 6 tahun tadi, dari 12 bab ilmu yang disebutkan tadi, yang mendalam dikajinya hanya sekitar 7 ilmu, yang lainnya kurang, bahkan ada yang kosong. Jadi yang saya alami dari 8 pesantren juga, ternyata masing-masing pesantren itu pasti ada yang unggulnya, ada ciri khas. Ini cenderung ke hadis, ini cenderung ke fikih, ini pesantren cenderung ke ilmu alat, yaitu nahwu shoroh, ini cenderung ke tasawuf itu. Nah sementara yang lainnya kurang, bahkan tidak dipelajari. Maka untuk melengkapi yang kurang tadi, ya 12, ini baru 7 yang mendalam. Akhirnya saya pamitan untuk mencari ke pesantren yang kekurangan, ya di Garut aja sampai 5 pesantren, sampai ke Tasikmalaya, ke Bandung untuk mencari ilmu qiraat di Cicalengka. Ini semuanya kita kaji. Bahkan saya untuk mencari sanad, membaca Al-Quran sampai nyambung sampai Rasulullah sehingga mendapatkan ijazah, ini harus ya ke pesantren Soleh Makmun yang pusatnya di Serang di daerah Banten. Ya, itu untuk kaitan dengan masalah ke Al-Quran. Jadi artinya kaitan dengan tadi semangat juga bulgoh, ini biaya ya ketika kita datang berkunjung ke pesantren di tempat-tempat atau daerah tertentu kan pakai ongkos ya, pakai biaya. Ditambah lagi selain makan minum ya harus kita bayar SPP juga di pesantren tadi, di tempat kita belajar juga. Yang paling saya merasakan dana ini adalah referensi atau kitab-kitab yang kita kaji. Dari 12 bab ilmu agama tadi saya pikir setiap babnya itu hanya 1 kitab aja, ya. Misalnya ketika kita belajar hadis, ya cukup dengan Riyadhus Shalihin, ya sudah menjadi ahli hadis. Ternyata setelah kita kaji kepada ahlinya, paling tidak ya kutubus sitah harus kita miliki. Kutubus sitah itu kitab hadis yang sangat terkenal yang 6, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu semuanya kita kaji, kita miliki kitabnya. Belum lagi Riyadhus Shalihin, belum lagi autornya, belum lagi Bulughul Maram dan yang lainnya sampai tidak kurang 20 ya judul kitab hadis saja. Belum lagi kitab fikihnya, belum lagi kitab tafsirnya dan yang lain-lain. Itu kan memerlukan bulgoh, memerlukan dana biaya.
Supaya apa? Supaya ilmu kita menjadi luas, menjadi dalam, bukan hanya kitabnya satu dua aja. Ya sudah kucel, dekumal ya, kitab sudah rusak. Ini harus kita beli kitab tadi untuk kita kaji, kita baca. Itu jadi itu memerlukan dana, bahkan jutaan ya, yang berjilid-jilid. Nah kemudian yang kelimanya adalah wa irsyadi ustazin, syarat untuk menjadi kita orang berilmu wa irsyadi ustazin, dan harus punya ya bimbingan guru. Ya, walaupun kita pinter bagaimana, kalau hanya otodidak belajar sendiri aja, itu tentunya ya kurang bagus, karena kalau ada kesulitan susah bertanya kepada siapa, kita nggak punya guru. Apalagi ada ungkapan man lam yakun syekh fa syekhu syaitan, barang siapa yang belajar tidak berguru maka gurunya setan ya. Artinya banyak nanti kekeliruan. Makanya kita berguru. Imam Bukhari aja yang terkenal ahli hadis, saya kaji, saya baca biografinya, bahkan saya tulis di buku saya Umat Bertanya Menjawab Syariah, itu sampai 1080 guru. Imam Bukhari gurunya banyak sekali. Ya, jadi berguru kepada ahlinya tentu. Apalagi sampai punya sanad sampai Rasulullah. Dan terakhir waktu di zaman, syarat untuk meraih ilmu yang manfaat dan banyak adalah tulis zaman itu lama waktu belajar. Jadi tidak, istilahnya bukan pesantren kilat hanya sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Saya punya ilmu sedikit seperti ini, dihitung-hitung ya tidak kurang dari 50 tahun lah belajar. Dan saya setiap hari kayaknya merasa musibah kalau nggak megang kitab, nggak baca kitab, nggak menulis. Jadi setiap hari itu mesti ada ilmu yang harus saya ya tambah ya, dengan banyak membaca. Ya itu dalam waktu tidak kurang 50 tahun. Setiap hari megang kitab atau ngajar atau khutbah dan sebagainya. Gitu. Kalau Bapak cuman belajarnya misalnya sebulan sekali itu balang bentong kadang datang enggak, ya ini kayaknya agak repot ya. Itu makanya yang 6 tadi mudah-mudahan ya ada diri kita, kalau enggak ya anak kita, cucu kita ada yang betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi ya generasi penerus para ulama kita yang sekarang sudah banyak yang punah. Bahkan gara-gara COVID saya dengar katanya tidak kurang 900 bahkan mungkin 1000 ulama seluruh Indonesia yang meninggal dunia. Nauzubillah min. Ini tentunya harus ada generasi penerusnya ke depan. Bapak dan Ibu yang hadirin yang dimuliakan Allah, materi kita kaitan dengan urgensi ilmu. Ya, kita sudah bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum diakhiri dengan doa, kalau ada hal yang ingin ditanyakan satu dua orang barangkali silakan. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kita pada perlunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar sampai tambahkan ilmunya sebagaimana yang kita dari surat Al-Ayat 111 ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya sudah pernah disampaikan pilihan-pilihan dan menjadi ilmu sehingga tambah yang lain. Dan ada 4 ilmu manusia yang tadi sudah dijelaskan, dari mulai orang mati, orang yang tidur, kemudian orang yang belum mimpinya, dan terakhir adalah orang yang tidak bekerja. Dan terakhir adalah Yesus belajar. Jadi ini sudah kita alami semua, terutama yang dari profesor di sini ya, punya otak yang cerdas, belajar yang berbeda jelas, semangat, kemudian sabar, gigi, menyadari juga, dan pasti yang dulu atau bisa dibimbing dan lupa mau belajar bisa mendapatkan sampai dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah, banyak ilmu yang kami dapatkan. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama itu tadi kaitan tauhid disoalkan oleh
Alaihissalam, di mana ayatnya Nabi SAW kan Nabi Dawud Alaihissalam dan Allah menurunkan kitab Zabur. Ya. Sementara Zionis itu Yahudi itu sekarang kan mereka sebenarnya ambisius itu mau merebut yang King of Solomon itu. Nah, dan yang mereka selalu berikan tunjukkan itu Taurat dari Taurat dari bahasa Yahudi. Dan sebenarnya yang menjadikan referensi mereka itu kitab Zabur atau Taurat itu dua-duanya. Nah, yang saya pertama. Terus yang kedua tadi menarik banget 6 tips untuk belajar ilmu, dan ada 12 percabangan ilmu yang sudah saya catat. Nah, dari 12 ini buat kita yang al-fakir dalam ilmu, yang termasuk golongan ketiga dari 4 golongan itu, yang orang yang tidak kita agama mungkin belajar, itu menurut Pak Kiai apa aja tahapannya, step-stepnya gitu untuk yang kita pelajari 12 percabangan ilmu itu, supaya di sisa umur kita yang saat ini tersisa, insya Allah bisa mengikuti Pak Kiai lah. Soalnya masih jauh banget nih. Mulai kalau di Imam Syafi'i, Masya Allah. Itu aja tuh pertanyaan saya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan hadirin yang terhormat, ada 2 pertanyaan dari Bapak sebenarnya. Oke ya, Bapak Oke yang saya muliakan. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai pegangan dari orang-orang Yahudi ini adalah kitab Zabur atau kitab Taurat atau Toret. Jawabannya bahwa yang saya ketahui bahwa yang ada kaitan dengan hukum-hukum ini ada dalam kitab Taurat. Nah, sementara Zabur ini adalah hanya berisi mawaiz atau nasihat-nasihat Jadi enggak berupa hukum-hukum seperti dalam kitab Taurat atau Injil. Makanya kitab Zabur ini tidak begitu populer karena menurut yang saya baca hanya isinya berupa mau'id atau nasihat-nasihat agama, sehingga melebur kepada kitab Taurat itu yang dirikan oleh mereka pegangan. Kemudian yang kedua mengenai masalah tahapan ilmu apa aja yang harus dikuasai mungkin dimulai Bapak dan hadirin yang terhormat, kalau mungkin dari kecil itu tentunya banyak ilmu-ilmu yang harus diawali, terutama biasanya adalah kitab Nahwu Shorof sebagai ilmu alat untuk membuka ilmu-ilmu agama yang lain, sehingga ada mengatakan as-shorfu ummul ulum wa nahwu abuha. As-shorfu ummul ulum, ilmu shorof adalah induk dari segala ilmu, ibu segala ilmu, wa nahwu abuha, dan ilmu nahwu gramatika bahasa Arab itu bapak dari segala ilmu. Artinya maka dikenalkan atau dimasyhurkan dengan istilah ilmu alat, sehingga kalau misalnya kita ibaratnya kalau kita punya pakaian di dalam lemari, kalau alatnya adalah kunci sudah kita pegang, sudah kita miliki, mau baju yang warna apa, yang potongan apa di dalam lemari, kalau kuncinya sudah kita miliki, insya Allah mudah untuk kita ambil karena kuncinya sudah kita miliki. Tapi kalau misalnya kuncinya belum kita miliki, kita mau ngambil yang ada di dalam lemari tadi, ada kesulitan tentu. Nah, demikian juga kalau ilmu Nahwu Shorofnya sudah kita miliki karena rata-rata kan bahasa yang kita kaji itu kitab-kitab itu bahasa Arab, bahkan kebanyakannya gundul-gundul, tidak berharokat, tidak berbaris.
itu tentu tidak mudah untuk kita bisa baca atau paham kalau nahwu sorobnya lemah. Makanya dalam gendong Nazm Imriti ada bait wa nahwu awalan ayyul lama izil kalamu dunahu lam yuhama. Ya, artinya wa nahwu awalan ilmu nahwu ini ilmu tata bahasa harus diutamakan untuk dikatakan izil kalamu dunahu lam yuhama, karena ya pembicaraan bahasa Arab tanpa ilmu tata bahasanya layu amat tidak bisa dipahami, agak sulit ya. Sehingga ada pepatah juga yang mengatakan al kalam bila nahwin kal marok bila milhin. Kali lagi ini bukan Al-Quran, bukan hadis ya, tapi namanya makalah, hanya nasihat dari ulama yang berbunyi al kalam bila nahwin kal maroki bila milhin. Artinya bicara dalam bahasa Arab tapi ya tanpa menggunakan nahwu, tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Kalau maroki bila milhin, taubahnya seperti sayur tanpa garam. Kalau misalnya bapak ya nyayur, termasuk nyayur dengan ya daging dan sebagainya, tapi kalau misalnya tidak ada garamnya sama sekali kan jadi nggak enak ya. Sawerang istilah Sunda. Jadi harus ada garam. Demikian juga kalau kita membaca bahasa Arab termasuk tafsir Jalalain, ilmu nahwu sorobnya enggak dikuasai, itu agak kesulitan. Bahkan mungkin ada kesalahan-kesalahan. Dan ini yang dimuliakan Allah. Jadi kalau misalnya kita masih kecil, ya itu ilmu-ilmu nahwu sorab seperti tadi memang kita di awal kita belajar, dan saya sendiri merasa ya 3 tahun itulah baru paham ya, karena begitu tidak mudah ya untuk memahami, apalagi dari tahapan ajrumiyah, kemudian ke Nazm Imriti, kemudian ke Mutammimah, kemudian ke Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait, dari Malik Qala Muhammadun Maliki Ahmadun Wabilah Maliki sampai bait yang terakhir wa alihil quril kirabil barorah wasobil mutahhiril yarah. Itu kan tidak mudah juga untuk kita pelajari. Bahkan saya terus terang aja sampai gempor itu nggak bisa jalan sama 2 bulan gara-gara itu menghafal Alfiyah Ibnu Malik, di mana kurang lebih baitnya 1000 ya, tepatnya 1002 bait. Itu karena setiap hari saya janji sama diri sendiri harus hafal 10 bait ya. Jadi setiap pagi itu habis ngaji subuh, dari Pak Kiai sudah pulang, teman-teman sudah pulang, saya nyelinap di dekat ya mihrab gitu, berdiam supaya nggak ada yang ganggu. Dan saya janji waktu itu janji sama diri sendiri tidak mau makan, tidak mau sarapan, tidak mau yang ngobrol sama teman ya, bahkan bukan ya pokoknya tidak mau ketawa-ketawa lah sebelum setiap hari setiap pagi itu menghafal 10 bait dulu kitab Alfiyah ya, sehingga dalam 2 bulan 20 hari itu sudah hafal seluruhnya ya. Namun mungkin karena kesehatan kurang terjaga sehingga ya jatuh sakit sampai tidak bisa jalan selama 2 bulan. Pulang ke rumah itu digendong ya. Jadi dari pesantren di Purwakarta sana ke rumah itu, oleh kata saya digendong ketika mau ke terminal. Jadi karena di pesantren jauh ke terminal, jadi sampai digendong sana karena nggak kuat jauh ya, gara-gara ingin supaya itu hafal kan. Jadi luar biasa ketika kita belajar jadi dasar itu. Tapi kalau misalnya kalau sudah tua-tua kayak seperti ini, sehingga mungkin hafalan juga beda dengan waktu kecil, kan ada patah mengatakan ta'alum bisigor kanaksyi alal hajar wa ta'alum bil kibar kanaksyi alal ma. Belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, tapi kalau belajar sudah dewasa, apalagi sudah tua renta,
ibarat mukir di atas air. Jadi kalau mukir di atas batu, saya pernah jalan-jalan ke Cangkuang. Cangkuang itu di daerah Leles Garut, ya pakai getek. Getek itu ada danau menggunakan bambu ya yang rakit gitu, namanya getek di Sunda. Itu datang ke tempat Cangkuang, ternyata ada batu yang ada tulisan huruf Sanskerta Jawa kuno yang kita sendiri nggak paham. Tapi yang ingin saya kemukakan ternyata ada tulisan semacam lukisan ya, dari ya di atas batu tadi, rupanya udah ratusan tahun ternyata masih awet itu tulisan karena diukir di atas batu. Tapi kalau ya belajarnya sudah dewasa tua renta, ibarat mukir di atas air. Begitu diukir selesai. Istilahnya di Sunda itu ada pengajiannya barho. Apa itu barho? Begitu bubar boho alias forget. Lupa lagi tadi apa? Ayatnya berapa? Surat apa? Hadisnya apa tadi ya? Lupa ini ya itu sudah tua. Nah seperti ini tentu yang pertama kita ya fardu ain yang karena ada ilmu itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Yang fardu ain ini adalah ya selain kan kita baca Al-Quran ya tajwidnya bacaan yang bagus, juga kayak dengan tafsirnya tadi ya kita memahami juga ilmu tauhid berkaitan dengan akidah supaya akidah kita ini mantap. Kemudian yang kedua ilmu fikih supaya ibadah kita sehari-hari tata cara wudhu, tayamum, sholat ya, mandi besar dan sebagainya itu kan di fikih itu juga penting untuk kita kaji. Kalau sudah pada tua seperti ini mau sedikit lagi istri udah bau tanah ya ini harus ada persiapan. Dan yang ketiganya yang dimasukkan ke fardu ain itu adalah ilmu akhlak ya, ilmu tasawuf, ilmu akhlak supaya batin kita ya hilang hal-hal yang tidak baik, sifat takabur, sifat ria, sifat ujub ya, sifat hasud itu ada dalam kajian ilmu akhlakul karimah. Itu ada namanya kitab-kitab akhlak atau sering disebut ilmu tasawuf. Itu perlu untuk kita ya pelajari ya supaya kita menjadi hamba Allah yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saya kira untuk menjawab jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan ilmu agama aja, itu kan banyak sekali dari yang saya sampaikan 12 Ya. beberapa cabang secara non agama atau selain agama juga banyak gitu ya. Ada dari hukum filsafat sampai dengan komputer dan sebagainya. Baik. Dan saya bertanya bagaimana hukumnya untuk mempelajari ilmu itu semua. Apakah memang ada perusahaan itu kemudian non agama itu atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saking banyaknya agama atau saking ada banyak ilmu, itu harus belajar luas. Luas itu maksudnya semua paham, semua dipelajari. Atau enggak? Yang memang ini sampai profesor, sampai ya ahli lah. Dari konsep kasih salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama berkaitan dengan masalah ilmu ya yang begitu luas, mana yang harus kita prioritaskan barangkali untuk kita belajar ilmu umum atau ilmu agama. Memang mengenai ilmu Allah sangat luas ya, kita akui. Bahkan ada seorang penyair yang saya kutip atau saya baca dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah Fima Yahtaju Thalabatus Syafi'iyah, nama kitabnya, yang dikarang oleh Sayyid Ali bin Ahmad As-Sagob namanya. Di situ dikatakan mahawal ilma jami'an ahadun la
walau ma rasahu al-fasana li'anna ilma ba'idu ghaurih fakhudhu min kulli ilmin ahsana. Ya, ini sebuah syair dalam bahasa Arab, nasihat yang artinya mahawal ilma jami'an ahdu. Tidak mungkin seseorang manusia akan menguasai semua ilmu Allah yang ada di muka bumi yang begitu luas dan banyaknya macam-macam ilmu. Tidak mungkin walau marasahu al-fasana, sekalipun orang itu berkecimpung dalam mencari ilmu tadi al-fasana 1000 tahun. Misalnya Pak Eka oleh Allah diberikan umur 1000 tahun. Dalam 1000 tahun itu setiap harinya digunakan untuk mencari ilmu Allah, dari ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, belum lagi ilmu biologinya, ilmu kimianya, ilmu fisikanya, tambah ilmu komputernya, filsafatnya dan macam-macam ilmu hukumnya. Itu kalau dicari dalam waktu 1000 tahun, kata penyair ini, tidak mungkin ilmu Allah akan dikuasai semua. Kenapa? Li'annal ilma ba'idu ghaurih, karena ilmu itu begitu dalam dan luasnya yang luar biasa. Fatlubu min kulli ilmin hasan. Di akhir syair itu ada nasihat, fatlubu maka carilah oleh kalian min kulli ilmin hasanah, dari setiap ilmu yang terbaik. Ya, di situ diberikan komentar ay anfa'ah, mana yang paling bermanfaat, mana ilmu yang paling berguna. Begitu. Jadi kalau kita ingin menguasai ilmu semua memang sulit ya. Jangankan usia kita hanya puluhan tahun, kata Nabi Amar umati ilmin sitin ila sab'in, rata-rata umur umatku dari 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Wa qalilun man tajawaz, ya, sedikit kalau lebih dari 70 tahun. Oh, diberi usia 1000 tahun aja, kata penyair tadi, kayaknya nggak mungkin untuk menguasai semua. Maka yang paling penting, fatlubu min kulli ilmin hasanah, carilah ilmu yang paling bagus, yang paling bermanfaat bagi kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kepada ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang mengatakan ilmu din, ya, bila ilmil am, ya. Ilmul am bila ilmi din fahuwa a'ma, wa ilmu din bila ilmil am fahuwa zamna. Sekali lagi bahasa Arabnya, ilmul am bila ilmi din fahuwa a'ma, wa ilmu din bila ilmil am fahuwa zamna. Ya, orang Kulon kayak nyebutnya science and religion is blind, religion and science is lim. Artinya ilmu am bila ilmi din, ilmu umum. Ya, kedua-duanya bagus, penting, ya. Ada ilmu kaitan dengan umum, ada ilmu agama. Kalau ilmu umum dikuasai, bila ilmi din tapi enggak ilmu agama, artinya ilmu agamanya kosong. Itu diumpamakan oleh penyair ini, fahuwa a'ma, maka dia seperti orang buta. Jadi kalau ilmu umumnya mantap, tapi ilmu agamanya enggak ngerti, ini diumpamakan oleh orang buta. Tapi sebaliknya, wa ilmu din bila ilmil am fahuwa zamna. Kalau orang menguasai ilmu agama mantap, tapi ilmu umumnya kosong, fahuwa zamna, maka dia seperti orang lumpuh. Ya, tapi masih mendingan lumpuh, mendingan buta, ya. Kayaknya buta lebih berat. Makanya yang katakanlah lumpuh ini agak ringan. Tapi kedua-duanya memang kalau bisa ya kita kuasai. Ya, artinya ilmu agamanya, ilmu umumnya. Ya, contoh konkret lah. Misalnya masalah bahasa Inggris, bisa dikatakan ini ilmu umum lah. Ya, dikatakan kalau tidak bisa jadi lumpuh itu. Ya, ketika ada permintaan ceramah di Amerika, ya, alhamdulillah saya 2 kali, tahun 2009 dan 2010 diminta ceramah di Amerika Serikat. Dan ketika ceramah di sana bukan sehari 2 hari pulang, ya, akan tapi 1 bulan penuh,
karena kebetulan safari Ramadan 2 hari sebelum bulan puasa kita terbang. Yang tahun 2009 kita terbang melalui Qatar ke Los Angeles, kemudian ya ke Washington DC, kemudian yang kedua melalui Taipei ya, itu ke namanya Los Angeles itu LA. Nah, jadi ketika kita ada permintaan ceramah di Amerika itu, bagi orang yang tidak ngerti atau nggak bisa bahasa Inggris kayaknya berat ya, sehingga akhirnya nggak bisa datang ke sana, seolah-olah lumpuh jadi. Ya, tapi kalau kita bahasa Arabnya pintar, bahasa Inggrisnya bisa, insya Allah jadi ya bisa terbang ke sana. Artinya apa? Artinya memang kedua-duanya harusnya kita kuasai, tapi tentu yang bahasa Arab lebih diutamakan. Kenapa? Karena kita bisa dakwah di Mesir, bisa dakwah di Bahrain, di Kuwait, di Emirat Arab, Saudi Arabia dan sebagainya. Kita juga akan memahami kepada tafsir Al-Quran atau kepada hadis-hadis Nabi yang berbahasa Arab. Makanya ketika Profesor Dr. B.J. Habibie ada acara di Al-Azhar di Mesir sana ya, beliau belum meninggal ya, itu pernah katanya ditanya orang, ditanya sama beliau ini, Pak Profesor Habibie, kalau disuruh milih antara ilmu teknologi ya, sains lah istilahnya, dengan ilmu agama yang rata-rata dikuasai oleh ulama-ulama dari Al-Azhar ya, yang terkenal sedunia ya, yang usianya Al-Azhar ini saya lihat di biografinya sudah lebih 1000 tahun. Universitas Al-Azhar ini itu ditanya sama Pak Profesor B.J. Habibie, kalau disuruh milih antara ilmu agama dengan ilmu sains yang beliau miliki, kira-kira mau milih mana? Ya ternyata beliau menjawab dengan jujur, kalau saya disuruh milih, saya lebih milih ilmu agama ya, dibandingkan ilmu ya teknologi yang beliau miliki. Kenapa? Karena mungkin ilmu agama ini ya cenderung ke akhirat, lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu kaitan dengan masalah ilmu tadi, memang kedua-duanya penting, tapi kita harus memilih yang lebih berguna, khususnya karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, Adzariyat ayat 56. Ya tentunya ilmu keagamaan ini yang tentu lebih kita ya utamakan. Ya, kemudian masalah ya hukum bagaimana kaitan dengan belajar ilmu-ilmu tadi. Ya, ulama telah membagi ilmu-ilmu tadi itu kepada 2 macam. Ada ilmu namanya fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Bedanya kalau fardu ain ini adalah semua orang, semua mukallaf itu yang sudah diberi taklif, yakni beban syariat, itu wajib secara individu untuk belajarnya dan menguasai. Ya, tidak boleh tidak, kalau enggak ya dosa ya. Namanya juga fardu ain. Seperti sholat 5 waktu enggak bisa diwakili misalnya mantu saya aja lah yang sholat ya, atau mertua saya aja, itu enggak bisa. Jadi harus masing-masing. Nah, seperti kaitan dengan ya ilmu tadi fikih, kemudian ilmu tauhid, kemudian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, itu disepakati adalah kepada fardu ain. Termasuk baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid juga itu kaitan dengan ya fardu ain. Tapi kalau ilmu seperti ilmu nahwu shorof tadi ya, itu masuk kepada fardu kifayah. Artinya kalau di suatu daerah katanya tidak ada yang ngerti nahwu shorof, dosa semua. Tapi kalau ada yang sudah ngerti, ya kita enggak dosa, tapi yang enggak belajar nahwu shorofnya enggak dapat pahala belajar. Tapi kalau
enggak belajar semua sehingga tidak tahu semua ilmu nahwu sharaf misalnya, maka dosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Ya, juga ilmu-ilmu yang lainnya itu masuk banyak-banyakan ke fardu kifayah tadi. Nah, mudah-mudahan tentunya kita selain ya ilmu mungkin sains yang Bapak miliki juga terus kita kaji ilmu keagamaannya sehingga ada balance insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, udah siang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kita didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'ina lana Muhammad wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.